Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali berjumpa di minggu ke-17 sesudah Pentakosta saat ini, dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilakan berdiri, membuka Alkitab pada Kitab Amsal 23 pada ayatnya yang ke-12. Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dipersilahkan duduk kembali. Tema renungan kita pada saat ini adalah mendidik anak. Berbicara tentang kitab Amsal adalah berbicara tentang kumpulan nasihat, pepatah tentang keteraturan hidup dan juga pandangan tentang hal-hal yang harus dilakukan bila ketertiban tidak terjadi. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, Salomo memposisikan dirinya menjadi orang tua yang berhikmat dan menghimbau kepada anak-anak rohaninya untuk mengarahkan perhatian mereka kepada didikan dan juga memberikan telinga dengan sering untuk mendengarkan apa yang menjadi pengetahuan. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak ada 4 cerita yang mengawali perikop bacaan kita pada saat ini, yaitu yang pertama adalah tentang undangan makan dari seorang pembesar. Biasanya seorang pembesar selalu menyajikan makanan yang lezat. Dan oleh karena itu Amsal Salomo memperingatkan untuk perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Bisa jadi bahwa hidangan itu adalah hidangan yang menipu. Artinya berhati-hati terhadap undangan dari seorang pembesar, karena mungkin ada niat di balik dari undangan tersebut untuk membalas budi dari undangan dia untuk mengundang seseorang makan bersama. Hal yang kedua adalah upaya menjadi kaya. Siapa yang tidak ingin untuk menjadi kaya? Setiap orang pasti menginginkannya. Tetapi Amsal Salomo mengatakan bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Karena kekayaan itu sifatnya hanya sementara. Firman katakan tiba-tiba dia akan terbang melayang ke angkasa seperti Raja Wali. Orang-orang yang kehilangan kekayaan
akan lebih mudah menjadi sakit hati dan tidak sedikit yang bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Dan hal yang ketiga adalah makan makanan orang kikir. Firman katakan jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanan yang lesat. Ini juga mau mengartikan sama seperti yang terdapat di dalam hal yang pertama tadi, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Karena orang-orang yang demikian membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Ia menjadi tidak tulus hati di dalam menghidangkan makanannya untuk dinikmati oleh orang lain. Atau dengan bahasa lain, tidak ada satupun yang gratis saat ini. Ada maksud di balik undangan tersebut. Dan hal yang keempat adalah berbicara dengan orang bebal. Amsal Salomo mengatakan bahwa janganlah berbicara dengan orang yang bebal. Karena orang yang bebal adalah orang yang keras kepala. Orang yang tidak mau mendengar orang lain. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka meremehkan kata-kata yang bijak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang kiranya dapat dihindari oleh orang-orang muda di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena tidak sedikit anak-anak yang saat ini berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan, sehingga mereka menjadi tahu bahkan pandai dalam banyak hal. Tetapi sayangnya mereka mengabaikan nasihat dan didikan orang tua. Dan tidak sedikit orang tua yang menjadi sedih dan terluka hatinya terhadap anak-anak yang demikian. Oleh karena itu, firman dalam kitab Amsal pada pasalnya yang keempat, ayat yang kelima hingga yang keenam, mau mengingatkan kepada orang-orang muda, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan atau nasihat orang tua. Dan janganlah meninggalkan hikmat itu sehingga engkau akan dipeliharanya. Kasihilah atau tinggallah di dalam hikmat itu, maka engkau akan dijaganya. Dan hal yang kedua adalah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang tua yang tentu juga menginginkan supaya anak-anak kita memiliki akhlak karakter yang baik, yang pantas, dan tahu membedakan yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah terus belajar akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mencintai hukum-hukum Tuhan. Jadilah seperti seorang Salomo yang berhikmat, sehingga kita juga tahu melakukan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang tua. Sehingga ketika kita menyampaikan nasihat dan didikan kepada anak-anak kita, mereka pun dapat menerima, mendengar, serta melakukannya. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya biarlah firman Tuhan juga bisa menjadi landasan dalam kehidupan kita, supaya hikmat Tuhan itu menetap dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristiani. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kiranya kita boleh tetap senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami sampai saat ini, bahkan memasuki minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Tidak sedikit perjuangan, kehidupan yang harus kami lakukan. Tidak sedikit pengorbanan yang harus kami lakukan Tuhan di dalam segala kehidupan kami, bahkan segala hal yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini, dan firman-Mu kembali diperdengarkan kepada kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati kami sebagai orang tua, supaya kami juga boleh menjadi orang tua yang berhikmat, dan terus dimampukan untuk memberikan nasihat dan didikan kepada anak-anak kami yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mereka yang adalah anugerah Allah, pemberian Allah, sehingga kami juga boleh terus mendoakan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang diberkati. Banyak hal yang mereka sudah ketahui Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka, bahkan pendidikan-pendidikan yang saat ini mereka jalani. Dan biarlah pengetahuan yang mereka peroleh itu semua asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka menyadari akan diri-diri mereka. Mereka memerlukan tuntunan yang asalnya daripada Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga dengan pengetahuan itu mereka senantiasa dapat merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mereka juga boleh dipakai untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan akhlak yang baik, bahkan menjadi anak-anak yang mau mendengar apa yang menjadi nasihat dan didikan orang tua, bahkan menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Bahkan penata layanan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, pendeta, vikaris, diaken penatua, unit-unit misioner, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati umat-Mu yang mengucap syukur dalam banyak hal. Sempurnakan syukur mereka Tuhan, pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berkenan memberkati mereka yang ada dalam lanjut usia, kelemahan tubuh, duka cita, berbagai pergumulan yang lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan iman, sehingga mereka juga boleh dimampukan untuk menghadapi dan melalui semua pergumulan mereka ini dalam kemurahan Tuhan. Demikian juga mereka yang terpapar virus corona dan dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan menolong mereka melalui isolasi mandiri di rumah-rumah ataupun yang dirawat melalui upaya-upaya pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Kehidupan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal dan berada, Tuhan juga berkenan memberkati. Terima kasih Bapa, ampunkan semua salah dan dosa kami. Inilah doa pengharapan syukur yang kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.